7 ayat Alkitab yang wajib diketahui oleh pria Kristen. Perlu kita tahu, sekarang yang peduli dengan penampilan tuh bukan cuma perempuan saja. Para pria juga sangat peduli dengan penampilan mereka. Mulai dari mereka merawat wajah dan rambut, hingga mereka juga sibuk bagaimana membentuk otot. Nah, hal ini tentu bukan hal yang buruk, karena Tuhan pun ingin kita merawat tubuh kita yang adalah bait kudusnya Tuhan. Nah, tapi jangan sampai di penampilan saja. Buat para cowok Kristen, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang lebih dan berdampak. Kita simak adalah tujuh 7 ayat Alkitab yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Tuhan mau agar kita pria Kristen itu melakukan hal yang baik. Jadi yang pertama itu jangan cuma olahraga. Alkitab juga mengajarkan kita untuk ibadah. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. uh, Dalam 1 Timotius bab 4 ayat 8 nanti dibaca ya. Buat kita yang sering olahraga, buat melatih otot dan juga menjaga kesehatan, Alkitab mengajarkan kita agar kita juga harus rutin beribadah, karena uh, manfaatnya bukan uh, manfaatnya tubuh bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tapi juga berdampak sampai kekekalan. Dan yang kedua, miliki sikap seorang pria sejati. Ya, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. 1 Korintus bab 16 ayat 13 sampai dengan 14. Jadi real man atau pria sejati bukan cuma kuat angkat beban di gym atau di rumah yang punya barbel, tetapi kita juga harus punya iman yang teguh, seorang yang kuat saat menghadapi cobaan. Selain itu, kita juga harus melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan kasih, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita coba merenungkan kembali apa yang telah kita buat. Apakah kita sudah masuk kategori the real man atau pria sejati, atau kayak seperti apa kita? Yang ketiga, yang tidak kalah penting, menghormati orang yang lebih tua dan rendah hati. Orang yang rendah hati akan melihat Allah. Demikian, oh ya, firman Tuhan berkata, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam Injil 1 Petrus bab 5 ayat 5. Jadi ini penting untuk kita yang anak muda, terutama anak muda Kristen, yaitu untuk kita saling menghormati orang yang lebih tua. Jangan songong atau tidak tahu adat begitu, atau arogan sama orang yang lebih tua, tapi kita perlu tunjukkan sikap yang rendah hati kepada siapapun yang kita temui. Dengan demikian kita juga akan dihargai oleh orang lain, bukankah begitu? Yang keempat, sibuk boleh, tapi kita juga harus giat melayani Tuhan. Ya, meskipun tidak seberapa kita melayani Tuhan, dengan cara apapun, sedikit kebaikan itu juga saya rasa itu bisa melayani Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Itu dalam 1 Korintus bab 15 ayat 58. Coba kita renungkan juga, banyak pelayanan di gereja, para banyak pelayan di gereja itu yang paling banyak itu perempuan. Nah, Tuhan mau supaya kita pria yang notabene adalah para imam dalam keluarga juga
harus melayani Tuhan di gereja. Bahkan bukan cuma di gereja ya, Tuhan juga ingin para pria itu melayani masyarakat dengan pola pikir seorang imam. Menjadi seorang pemimpin rohani dimanapun kita berada, membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan. Nah, itu tugas kita. Berusahalah. Yang kelima, jangan kompromi cuma karena takut kehilangan teman. Jadi jadi bagaimana sekarang? Firman Tuhan berkata begini, adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dalam Galatia bab 1 ayat 10. Pergaulan sekarang menawarkan banyak hal, tapi jangan sampai kita kompromi bahkan melakukan dosa karena takut ditolak oleh komunitas kita, atau teman-teman kita takut ditolak oleh teman-teman kita. Tetaplah pegang teguh prinsip kerajaan Allah, sebab itu yang akan menjaga kamu dari hal-hal negatif dalam hidup ini. Meskipun kadang kita lemah, kadang kita jatuh, tapi menyesal dan kembalilah kepada Tuhan. Yang keenam, jangan gampang terpancing emosi. Firman Tuhan berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dalam Yakobus bab 1 ayat 19 sampai dengan 20. Jangankan hadap-hadapan langsung, cuma postingan sosial media saja bisa bikin kita emosi. Benar tidak ya? Tapi Tuhan ingatkan kita nih, jangan gampang terpancing amarahmu, karena amarah itu tidak akan menghasilkan dampak positif apapun. Belajar sabar saja, putuskan untuk mengampuni ketika ada suatu kejadian yang membuat kita tersinggung ya. Jadi yang ketujuh, Tuhan mau kita memburu Tuhan, bukan memburu uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 1 Timotius bab 6 ayat 10 sampai dengan 12. Siapa sih manusia yang sempurna? Tidak ada yang manusia yang sempurna di dunia ini. Terkadang kita gagal dan terus gagal, kadang jatuh, kadang berusaha untuk berbuat baik, tetapi godaan iblis pasti selalu datang. Bagi saya itu normal. Tapi bagaimana cara untuk kita bisa membentengi diri dengan iman agar hal yang tidak baik yang sudah kita lakukan itu tidak diulangi lagi. Manusia yang lemah pasti kadang-kadang kilaf, kadang-kadang jatuh, tetapi kita harus berusaha bagaimana cara untuk kembali ke jalan Tuhan. Saya pendosa, saudara barangkali juga iya, banyak dosa saya, apalagi saya pasti banyak dosa, tetapi kita menyesal bahwa itu kita berdosa. Ayo kita kembali ke jalan yang benar. Tidak ada manusia yang lebih suci, tidak ada manusia yang suci sesuci apa segala macam. Tapi minimal kita tahu bahwa perbuatan yang telah kita lakukan itu salah, ya berusaha untuk kembali menjadi lebih baik. Itu sih.